Bab 526. Balong tiba tak lama setelah mendengar Ming Chen berteriak bahwa dia telah menemukan penyusup. Dia segera meraung dan menebas udara, mewujudkan gelombang pedang dahsyat yang langsung menuju ke arah Yi Tianyun. Yi Tianyun merasa kesal, dan dia menghunus pedangnya sendiri untuk menangkis serangan balong, tetapi untungnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Saat gelombang pedang mendekat, tubuh Yi Tianyun tiba-tiba bersinar keemasan, dan serangan balong diserap, dan segera kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dilepaskan balong. Balong terkejut, dan dia segera melepaskan lebih banyak energi spiritualnya untuk memblokir serangan itu. Balong berteriak karena serangan itu jauh lebih berat dari yang dia duga. Balong, apa kau lupa bahwa tangga pendakian ilahi tidak bisa diserang? Tenanglah. Meskipun kita tidak tahu bagaimana orang itu menyelinap ke tempat ini, dia tidak akan lolos begitu saja. Kematian Menhu tidak akan sia-sia, kata Ming Chen sambil mencoba menenangkan balong. Di sisi lain, Yi Tianyun menyeringai melihat balong yang sedang marah, karena sekarang dia bisa menaiki tangga tanpa campur tangan pihak luar. Penyusup, bagaimana kau bisa masuk ke tempat ini? Ming Chen berteriak marah kepada Yi Tianyun. Niat membunuhnya begitu jelas terlihat oleh siapapun, karena dia benar-benar ingin membunuh penyusup itu dengan kejam. Kenapa aku harus memberitahumu itu? Apa kau bodoh? Kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Dasar bajingan. Jangan kira kau aman di atas sana. Begitu kau jatuh atau menyerah di tengah jalan, aku akan menunggu di sini untuk memenggal kepalamu. Seru Ming Chen dengan marah. Kemudian dia memerintahkan penjaga untuk memanggil semua ahli transformasi inti dan roh void ke tempat itu secepat mungkin. Ming Chen, ini sudah dimulai. Kau juga harus menaiki tangga itu. Jika kau menundanya lebih lama lagi, kau harus menunggu 5 tahun lagi untuk menaiki tangga ilahi itu. Kata Nangong Ming sambil tiba-tiba muncul di belakang Ming Chen. Ya, aku juga berpikir hal yang sama. Itulah mengapa aku memanggil seluruh pakar tahap transformasi inti dan di atasnya untuk datang ke sini dan ikut menaiki tangga ini. Kata Ming Chen dengan kesal. Balong kemudian mengangguk kepada Ming Chen dan mulai menaiki tangga sendirian. Dia fokus mengejar Yi Tianyun apapun yang terjadi. Dia segera mengejar Yi Tianyun, dan tak lama kemudian, dia hampir berhasil menyusul Yi Tianyun. Namun, bahkan jika dia berhasil menyusul Yi Tianyun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena tangga ilahi ini melarang siapapun untuk mengganggu kemajuan orang lain. Jelas, tempat ini akan memberikan harta karun ilahi pada akhirnya. Kalau tidak, mereka tidak akan sejauh ini mengejarku. Kata Yi Tianyun sambil menyeringai saat melihat ke bawah dan menyadari bahwa banyak ahli dari negara ilahi dunia bawah surgawi juga menaiki tangga. Namun, ternyata tidak sesederhana yang Yi Tianyun pikirkan awalnya. Semakin tinggi tangga yang ia panjat, semakin berat tubuhnya. Tetapi Yi Tianyun mengaktifkan seni rahasia ilahi penelan langit dan menemukan bahwa energi yang membuat tubuhnya terasa lebih berat adalah energi spiritual dari tangga ini. Jadi, alih-alih membuat tubuhnya lebih berat, ia menggunakan energi tersebut untuk memperkuat tubuhnya. Ujian peleburan altar ilahi pendakian surga resmi dibuka. Kultivator di atas tahap Raja Suci tidak dapat berpartisipasi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari segala arah tangga. Kemudian, rune suci di tangga itu tiba-tiba menyala, dan tekanan yang dirasakan semua orang berlipat ganda, membuat tubuh mereka lebih berat dari sebelumnya. Langkah pertama uji peleburan, selangkah demi selangkah. Suara itu terdengar sekali lagi. Namun Yi Tianyun tidak mengerti arti kata yang diucapkan suara itu barusan, jadi dia memperlambat langkahnya, membiarkan Balong, Ming Chen, dan beberapa orang lainnya melewatinya. Kau payah. Kenapa kau lebih lambat dari seorang ahli transformasi inti? Kau tak lebih dari sampah, kata Ming Chen sambil mengejek Yi Tianyun saat ia melewati Yi Tianyun. Namun, yang membuat Ming Chen kecewa, Yi Tianyun tidak peduli dan tetap melanjutkan langkahnya sambil mencoba memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Yi Tianyun mencoba merasakan setiap sedikit kekuatan spiritual yang dipancarkan tangga itu ke tubuhnya, dan dia segera menyadari bahwa ujian peleburan ini tidak seperti ujian peleburan lainnya. Dia menemukan bahwa energi spiritual pada tangga tersebut mengandung sedikit informasi seni bela diri. Yi Tianyun segera menyadari bahwa ujian peleburan ini adalah ujian untuk mewarisi seni bela diri bagi mereka yang cukup sabar mengumpulkan sedikit informasi ini hingga mereka dapat memperoleh seni bela diri tersebut untuk diri mereka sendiri. Bab 527. Cepatlah kemari. Dasar bocah bodoh. Apa kau takut naik ke atas karena kau tahu Jenderal Angkatan Darat kita ada di atas sana?
kata salah satu penjaga yang mendaki tangga ilahi sambil melewati Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun bahkan tidak mempedulikan penjaga itu, karena dia terlalu sibuk mengumpulkan informasi tentang seni bela diri di dalam energi spiritual yang dipancarkan tangga tersebut. Anak nakal itu bersikeras menunda ini selama mungkin. Aku tak sabar untuk menghabisinya secepat mungkin, kata Balong dingin sambil menatap Yi Tianyun. Dia sudah berada di anak tangga ke-700 sementara Yi Tianyun masih di anak tangga ke-200. Dia mungkin berpikir, dia akan aman jika membiarkan kita memanjat tangga terlebih dahulu. Dia mungkin tidak tahu bahwa begitu 30 orang mencapai puncak, perlindungan tangga itu akan hilang, kata Ming Chen sambil menyeringai jahat. Kau mungkin benar. Kita harus mencapai puncak lebih cepat, supaya dia bisa langsung mati, kata Balong dengan serius. Di sisi lain, Yi Tianyun secara bertahap mengumpulkan informasi seni bela diri yang ia peroleh dari energi spiritual tangga tersebut. Yi Tianyun menyadari bahwa dia hampir mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya, jadi yang harus dia lakukan sekarang hanyalah mencapai puncak. Dengan pemikiran itu, Yi Tianyun mempercepat langkahnya dan menyusul orang-orang dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang telah melewatinya lebih dulu. Melihat penyusup itu memanjat lebih cepat dari sebelumnya, Balong sedikit mengerutkan kening. Jangan biarkan dia mengganggumu. Sekalipun dia sampai ke puncak, kita tetap bisa menghadapinya dengan mudah, kata Ming Chen dengan percaya diri. Ya, lagi pula, kita punya sekitar 50 orang di sini bersama kita. Tidak mungkin dia bisa melewati kita. Kita sudah terlalu jauh darinya, kata Niu Tengtian sambil tertawa percaya diri. Selain ketiga eksekutif tersebut, ada sekitar 50 penjaga dari dunia bawah surgawi yang bersama mereka. Anak nakal itu ternyata tidak sekuat yang kukira. Dia bahkan terlihat lebih lemah daripada seorang ahli transformasi inti, kata Ming Chen dengan percaya diri. Tapi bagaimana dengan temannya? Mereka sepertinya tidak ada di sekitar sini, jadi, di mana mereka? Tidak mungkin bocah ini membunuh Menhu sendirian, kata Balong dengan penasaran. Tidak masalah. Kita bisa menangkap bocah itu nanti dan memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan temannya, kata Ming Chen dingin. Di sisi lain, Yi Tianyun kembali memperlambat langkahnya saat menyadari bahwa setiap langkahnya mengandung beberapa informasi dari seni bela diri. Ia kini menyadari bahwa informasi tersebut tersimpan di dalam anak tangga, bukan di energi spiritual di sekitarnya. Sekarang Yi Tianyun bisa memastikan bahwa seni bela diri itu adalah seni bela diri tingkat tinggi level surga. Dan itulah juga alasan mengapa Yi Tianyun tidak keberatan menghabiskan waktunya mendaki tangga-tangga ini. Seiring waktu berlalu, Ming Chen adalah orang pertama yang mencapai puncak tangga, diikuti oleh Balong dan Niu Tengtian. Anak nakal itu lambat sekali. Aku tidak tahu apakah aku cukup sabar untuk menunggunya, kata Ming Chen dengan kesal. Tidak lama setelah itu, para penjaga mengikuti jejak dan mencapai puncak, memenuhi jumlah orang yang dibutuhkan untuk meniadakan perlindungan tangga tersebut. Kerja bagus. Sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu bocah itu mencapai puncak. Kita akan menghadapinya begitu dia sampai di sini, kata Ming Chen sambil menyeringai jahat. Begitu orang ke-30 mencapai puncak, tangga itu berkilauan dengan cahaya keemasan. Ini adalah tanda bahwa tangga itu tidak lagi melindungi pendaki. Sekarang, halangi jalan masuk ke tingkat selanjutnya. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos ke tahap berikutnya nanti, kata Balong dengan tegas. Dia berpikir bahwa kultivasi Yi Tianyun tidak terlalu tinggi, dan itulah sebabnya dia naik begitu lambat. Itu juga alasan utama mengapa tidak ada di antara mereka yang repot-repot mengejar Yi Tianyun. Setelah cahaya suci di tangga memudar, para kultivator yang masih mendaki tangga memilih untuk terbang ke puncak daripada mendaki dengan cara biasa, tetapi mereka terkejut melihat Yi Tianyun masih mendaki secara manual dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. 528. Yi Tianyun sendirian di tangga sementara semua orang lainnya terbang ke atas. Balong terkejut melihat Yi Tianyun masih di sana, karena dia mengira penyusup itu akan segera mencoba melarikan diri. Apa yang terjadi? Kenapa bocah itu tidak melakukan apapun? Tanya Ming Chen penasaran. Tangga itu seharusnya mendorong semua orang keluar begitu 30 orang mencapai puncak, tetapi Yi Tianyun masih di sana, mendaki dengan kecepatannya sendiri. Yi Tianyun sendiri sedikit terkejut begitu melihat semua orang terbang menjauh dari tangga. Tunggu. Jadi setelah 30 orang mencapai puncak, semua orang lain akan dipaksa meninggalkan tangga? Tapi kenapa aku dikecualikan? Apakah karena aku memahami tujuan ujian ini? Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri sambil memikirkan perbedaan antara dirinya
dan peserta lainnya. Sial, bagaimana dia bisa dengan santai terus memanjat seperti itu? Kau! Coba panjat tangga itu sendiri, kata Balong kepada salah satu penjaga yang terbang pergi sebelumnya. Penjaga itu segera menurut, tetapi begitu dia mendekati tangga, dia dihalangi oleh dinding cahaya. Maaf, Pak. Sepertinya tangga itu tidak mengizinkan saya mendekat, kata penjaga itu meminta maaf. Sial, kalau begini terus, kita tidak punya pilihan selain menunggunya. Pintu menuju ujian kedua tidak akan terbuka kecuali semua orang selesai menaiki tangga, kata Ming Chen dengan kesal. Ekspresi wajah Balong sangat mengerikan karena ia sangat marah atas kelancangan penyusup itu. Ia sangat ingin membunuhnya untuk memuaskan hasratnya. Cepatlah, bocah. Kenapa kau selambat ini? Apa kau idiot? Teriak Ming Chen, mencoba memprovokasi Yi Tianyun. Para penjaga lainnya yang sudah berada di atas juga meneriakkan hal yang sama saat mereka menyadari apa yang Ming Chen coba lakukan. Kenapa kau terburu-buru sekali? Aku tidak perlu kau menungguku. Kalau kau memang terburu-buru, kenapa kau tidak melanjutkan uji coba ini sendiri saja? Kata Yi Tianyun dengan kesal. Yi Tianyun terus mendaki dengan kecepatan yang sama, mengabaikan keluhan semua orang. Ming Chen kembali marah karena tersinggung dengan ucapan penyusup itu. Karena Yi Tianyun masih memanjat tangga dengan normal, mereka sama sekali tidak bisa menyerangnya. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu Yi Tianyun datang. Akhirnya, setelah beberapa jam berlalu, Yi Tianyun sampai di puncak. Tidak seperti orang lain, tubuh Yi Tianyun mulai bersinar keemasan begitu dia melangkah ke puncak tangga. Namun Yi Tianyun sama sekali tidak merasakan perbedaan apapun. Ia bahkan hampir tidak menyadari cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Namun Yi Tianyun menggabungkan seni bela diri yang berasal dari tangga ilahi, meskipun dia yakin bahwa itu belum sempurna. Setidaknya, dia sekarang tahu nama seni bela diri itu, yaitu seni ilahi langit dan bumi, dan tebakannya benar. Itu adalah seni bela diri tingkat tinggi langit. Kalian sudah menunggu cukup lama, bukan? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai kepada orang-orang dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi lainnya. Aku tidak tahu bagaimana kau masih bisa memanjat tangga itu, tapi kali ini kau beruntung, kata Ming Chen dingin. Yah, aku selalu beruntung, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Di mana kau menyembunyikan semua binatang iblis itu? Seru Balong sambil tiba-tiba berjalan mendekati Yi Tianyun dengan mengancam. Kenapa aku harus memberitahumu? Tidak akan seru kalau kau bisa menemukannya semudah itu. Oh ya, tadi aku dengar ada yang bilang aku tidak bisa memanjat tangga karena aku kurang kekuatan. Aku heran siapa yang berani mengatakan hal jahat seperti itu padaku, kata Yi Tianyun sinis ke arah Balong. Kau mungkin merasa hebat tentang dirimu sendiri sekarang, tetapi aku jamin kematianmu akan sangat menyakitkan, kata Ming Chen dingin. Baiklah, aku akan menantikannya, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju pintu tempat tahap kedua persidangan akan diadakan. Pintu langsung terbuka, dan Yi Tianyun mengintip ke dalam hanya untuk melihat bahwa ujian kedua akan diadakan di tengah padang rumput. Yi Tianyun tidak tahu harus berbuat apa di dalam tempat itu, sementara orang-orang dari dunia bawah surgawi lainnya sudah familiar dengan semua ini. Namun Yi Tianyun mengabaikannya, karena dia tahu bahwa dia dilindungi oleh perlindungan ilahi yang meliputi tempat ini. Begitu semua orang memasuki panggung, pintu langsung tertutup di belakang mereka. Jelas sekali bahwa mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa menyelesaikan tahap ini. Pada saat yang sama, beberapa Raja Roh dan kultivator roh kekosongan tiba di tangga pendakian ilahi. Apa yang terjadi? Mengapa tangga ilahi ditutup seperti ini? Apakah mereka mendaki tanpa kita? Tanya sang pengembang Raja Roh dengan rasa ingin tahu. Bukan begitu, Pak. Ada penyusup yang memulai pendakian itu sendiri, kata seorang penjaga sambil mengenali pria yang sedang diajak bicaranya. Seorang penyusup? Bagaimana mungkin ada penyusup di tempat ini? Kata kultivator Raja Roh sambil terkejut mendengar berita yang disampaikan para penjaga. Bab 529. Ming Chen melangkah maju dan mulai berjalan menjauh dari Tianyun, diikuti oleh orang-orang dari dunia bawah surgawi lainnya. Tetapi Tianyun tidak membiarkan mereka meninggalkannya sendirian dan mulai mengikuti mereka dari dekat. Anak nakal ini, dia terus mengikuti kita, kata Ming Chen dengan kesal. Secepat apapun dia bergerak bersama semua anak buahnya, Yi Tianyun tetap bisa mengimbangi. Tak lama kemudian, mereka melewati padang rumput dan melihat tangga lain di depan mereka. Namun tangga ini tidak memiliki banyak anak tangga. Sebaliknya, anak tangganya sangat besar.
Menaiki satu anak tangga saja sudah seperti mendaki bukit yang curam. Selamat datang di ujian kedua, satu langkah mendaki surga. Suara yang sebelumnya terdengar di tangga pertama tiba-tiba terdengar lagi. Semua orang di lokasi kejadian menggelengkan kepala dengan takjub saat mendengarkan suara itu, tetapi bagi Ming Chen, Balong, dan Newton Tian, itu berbeda. Mereka jelas sudah pernah berada di sini sebelumnya, jadi mereka sudah tahu tentang apa persidangan ini. Kita akan menghadapinya, begitu kita sampai di puncak. Ming Chen berkata dingin kepada para eksekutif lainnya, dan segera mulai menaiki tangga. Seperti uji coba sebelumnya, terbang tidak diperbolehkan. Satu langkah mendaki surga? Ujian ini pasti menarik, kata Yi Tianyun penasaran. Dia segera menaiki tangga untuk melihat, apakah dia bisa menemukan seni bela diri lain seperti sebelumnya, tetapi begitu dia meletakkan tangannya di tangga untuk mulai mendaki, dia merasa tangga itu mencoba menyerap energi spiritualnya dari tubuhnya. Yi Tianyun mencoba mengamati mekanisme langkah-langkah baru ini, tetapi dia tidak melihat informasi apapun dari energi spiritual pada langkah-langkah tersebut. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri, setelah menyadari bahwa dia tidak perlu berlama-lama di setiap langkah seperti sebelumnya. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah mencapai puncak dengan cepat. Dasar bocah nakal. Kalau kau benar-benar mampu menyelesaikan ujian ini, coba kejar aku. Tak perlu jadi orang lambat. Ming Chen mengejek sambil menyeringai ke arah Yi Tianyun. Tentu, kura-kura sepertimu tak akan bisa mengimbangi kecepatanku, kata Yi Tianyun sambil segera menaiki tangga dengan langkah lebih cepat, menyalip begitu banyak kultivator yang melewatinya sebelumnya. Kini, Yi Tianyun tidak terlalu jauh di belakang Ming Chen. Kura-kura? Beraninya kau mengejekku, kata Ming Chen sambil terus mendaki dengan kecepatannya yang luar biasa. Namun secara keseluruhan, Yi Tianyun masih lebih cepat darinya. Tak lama kemudian, Yi Tianyun dan Ming Chen tiba di permukaan datar pertama anak tangga pada waktu yang bersamaan. Yi Tianyun langsung merasakan gelombang energi yang kuat memasuki tubuhnya dari telapak kakinya. Ding! Dapatkan 5 juta XP. Yi Tianyun sedikit terkejut melihat bahwa dia menerima XP hanya dengan berdiri di sana. Lebih jauh lagi, Yi Tianyun juga merasakan informasi seni bela diri tersebut bersamaan dengan gelombang energi yang memasuki tubuhnya. Wah, sepertinya aku harus menaiki tangga berikutnya untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang seni bela diri ini, kata Yi Tianyun dalam hati. Awalnya, Yi Tianyun berpikir untuk berteleportasi ke atas karena dia tidak melihat manfaat apapun dari memanjat tembok ini, tetapi ketika dia menyadari bahwa informasi seni bela diri berada di sisi datar tangga, dia tidak bisa melewatkannya. Yi Tianyun kemudian segera menaiki anak tangga berikutnya, sementara Ming Chen mengikuti di belakangnya. Cepatlah, kau terlalu lambat sekarang, nak, kata Yi Tianyun mengejek. Ming Chen menggertakkan giginya saat menyadari bahwa Yi Tianyun jauh lebih cepat darinya. Bahkan Balong dan Nui Tengtian pun tidak bisa mengimbanginya. Bagaimana dia bisa secepat itu? Bukankah dia terpengaruh oleh tekanan tempat ini? Kata Ming Chen dengan frustrasi. Sepertinya bocah itu menyembunyikan kekuatan sebenarnya, kata Balong dengan kesal. Jika itu benar, mereka tidak tahu seberapa kuat penyusup itu sebenarnya. Namun, Yi Tianyun mengabaikan tatapan tajam yang dilontarkan para eksekutif dunia bawah surgawi kepadanya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah mendapatkan hadiahnya setelah menaiki tangga dan segera menyelesaikan ujian tersebut. Bagi orang lain, semakin tinggi mereka mendaki, semakin kuat tekanan dan penyerapan pada setiap anak tangga, tetapi bagi Tianyun, dia hanya menyerap kembali energi spiritual hingga mencapai titik berhenti, dan dengan demikian, dia mampu mendaki dengan cepat. Bab 530. Yi Tianyun sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia tiba di lantai 2. Ding! Diterima 10 juta XP. Dia juga mendapatkan informasi seni bela diri tentang seni ilahi langit dan bumi. Sekarang, yang harus dilakukan Yi Tianyun hanyalah mendaki menuju lantai berikutnya. Namun, selagi menunggu untuk sepenuhnya menyerap informasi seni bela diri tersebut, Yi Tianyun tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan poin pengalaman yang telah ia dapatkan. Jika setiap langkah menggandakan jumlah XP yang dia dapatkan di level sebelumnya, dia akan menerima jumlah XP yang sangat besar di puncaknya. Setelah selesai menyerap informasi seni bela diri, Yi Tianyun segera menaiki tangga, dan dengan kecepatannya yang luar biasa, ia mencapai lantai 3 dengan cukup mudah. Ding! Diterima 20 juta XP. Dugaannya tampaknya tepat sasaran, karena dia menyadari
bahwa jumlah XP yang dia dapatkan berlipat ganda lagi. Kesulitan untuk mencapai flat tersebut juga meningkat, karena Yi Tianyun harus menyesuaikan tingkat penyerapannya beberapa kali sebelum dia bisa mencapai flat ketiga. Yi Tianyun kini mengerti mengapa tempat ini dinamakan satu langkah menuju surga. Setiap langkah memberikan dorongan kemajuan yang sangat besar. Para kultivator biasa pasti akan kesulitan di sini, karena jika mereka tidak segera menaiki tangga, energi spiritual mereka akan habis. Bagaimana bisa bocah itu memanjat secepat itu? Penyerapan sepertinya tidak berpengaruh padanya, kata Ming Chen sambil terkejut melihat penyusup itu sudah mencapai lantai 3. Mungkin saja penyerapan itu memang tidak berpengaruh padanya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendaki secepat itu, kata Balong sambil menggertakkan giginya dengan frustrasi. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan mengherankan jika dia menjadi orang pertama yang mencapai puncak sekarang, kata Nangong Ming dengan serius. Nah, kalau begitu, kita juga harus bergegas. Kita harus menghadapinya dari atas, apapun yang terjadi, kata Balong dengan penuh tekad. Kau benar. Puncak itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya, kata Ming Chen dingin. Di sisi lain, Yi Tianyun benar-benar fokus pada satu hal. Dia bahkan tidak memperhatikan orang-orang yang juga menaiki tangga sebelumnya. Dia terlalu fokus mengumpulkan semua informasi seni bela diri dengan cepat. Tapi dia menyadari bahwa jumlah XP yang dia dapatkan di flat berikutnya tidak 2 kali lipat dari flat sebelumnya. Sebaliknya, itu hanya menambahkan 10 juta bonus XP di setiap lantai. Setelah lantai 6, Yi Tianyun menyadari bahwa daya serapnya tidak lagi mampu mengimbangi penyerapan setiap langkah, jadi dia membiarkan energi spiritualnya mengalir keluar dari tubuhnya. Untungnya, itu hanya kebocoran kecil seperti saat masih di lantai 1, jadi Yi Tianyun tidak melihat masalah apapun dengan itu. Akhirnya, setelah beberapa saat, Yi Tianyun mencapai lantai 9. Ding! Diterima 90 juta XP. Yi Tianyun menghela napas, karena yang harus dia lakukan sekarang hanyalah mencapai lantai terakhir. Untuk pertama kalinya sejak dia mendaki ujian, dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa para eksekutif Heavenly Netherworld lainnya masih berada di lantai 6. Hei, kakek kura-kura. Aku akan pergi ke puncak duluan, oke? Teriak Yi Tianyun mengejek Ming Chen dan para eksekutif lainnya. Ming Chen tidak bisa menjawab apapun, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengimbangi kecepatan penyusup itu. Tunggu saja, bocah nakal. Aku akan membuat kematianmu sesakit mungkin, kata Ming Chen dingin kepada dirinya sendiri. Ming Chen sangat ingin meningkatkan kecepatannya, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa karena dia harus menyimpan energi spiritualnya saat mendaki lebih tinggi. Aku sudah siap sekarang. Aku penasaran cobaan apa yang menantiku setelah ini, kata Yi Tianyun sambil segera mendaki menuju puncak. Para eksekutif dunia bawah surgawi lainnya merasa frustrasi karena mereka dikalahkan dalam pendakian ke puncak, padahal ini bukan pertama kalinya mereka sampai ke tempat ini. Mereka pasti merasakan penghinaan karena dipukuli oleh seorang penyusup. Yi Tianyun akhirnya mencapai puncak kekuatannya dalam waktu singkat. Meskipun penyerapan energi spiritualnya cukup buruk di saat-saat terakhir, itu tetap bukan sesuatu yang dapat menghalangi Yi Tianyun. Ding! Diterima 100 juta XP. Yi Tianyun juga menyelesaikan bab lain dari seni bela diri. Namun, dia bisa merasakan bahwa seni bela diri itu belum sempurna. Akhirnya, Yi Tianyun melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dia berada di puncak alam bawah surgawi. Tiba-tiba, cahaya ilahi terpancar dari langit menuju altar di tengah menara, dan semua orang yang masih mendaki sebelumnya langsung diteleportasi ke sisi Yi Tianyun. Semua orang terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat mekanisme teleportasi. Lagi pula, selama ini, percobaan akan berakhir begitu Anda sampai di puncak. Mereka jelas merasa malu karena harus diteleportasi seperti ini. Yi Tianyun mencoba menganalisis sekitarnya, dan baik mata penilaian maupun mata surgawi tidak dapat melihat informasi apapun tentang susunan rune ilahi agung yang jelas-jelas menciptakan tempat ini. Yi Tianyun menyadari bahwa susunan rune ilahi agung di tempat ini adalah susunan pencipta rune ilahi. Jika tidak, dia pasti bisa melihat informasi yang dibutuhkannya. Cahaya ilahi tadi mengguncang seluruh alam bawah surgawi, dan setiap penjaga yang ditempatkan segera bergegas keluar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun mereka langsung menyadari tidak ada hal buruk yang terjadi di tempat itu, hanya cahaya terang di tengah menara yang tinggi. Mereka segera terbang ke atas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tidak bisa karena terhalang oleh dinding cahaya lain.
Bab 531. Setelah terbang agak jauh dari menara di tengah alam bawah surgawi, orang-orang dari luar akhirnya melihat apa yang terjadi di sana. Mereka melihat bahwa seseorang yang tidak dikenal dikelilingi oleh 30 orang dari pihak mereka sendiri, yang juga termasuk 3 nama besar, seperti Balong, Ming Chen, dan Nui Tengtian. Penyusup itu sendirian? Apakah orang itu bodoh? Seorang kultivator Raja Roh, yang seharusnya juga ikut serta dalam ujian itu, berkata dengan kesal. Mereka datang dengan persiapan matang dari ibu kota negara ilahi dunia bawah surgawi untuk mengikuti ujian. Tetapi ketika mereka sampai di sini, gerbang ujian sudah tertutup. Mengetahui bahwa alam bawah surgawi telah disusupi, kultivator Raja Roh khawatir akan hal terburuk, tetapi untungnya salah satu penyusup masih berada di sana. Jika tidak, Raja Suci pasti akan sangat marah setelah mendengar laporan itu nanti. Penuhi syarat pewaris, mulai uji coba peleburan ketiga. Pewaris harus mengalahkan semua lawan untuk menyelesaikan proses pewarisan. Suara dari sebelumnya terdengar sekali lagi, memberi arahan kepada Yi Tianyun. Semua mata terbelalak begitu mendengar suara itu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah dunia bawah surgawi seorang pewaris muncul. Terlebih lagi, pewaris yang seharusnya itu adalah orang luar yang menyusup ke dunia bawah surgawi sendirian. Mereka tahu bahwa itu adalah penyusup karena dialah satu-satunya yang masih diselimuti cahaya kemasan samar-samar, sementara orang-orang lain yang diteleportasi ke sana tidak. Yi Tianyun sendiri juga terkejut setelah mengetahui bahwa dia akan menjadi pewaris, bahwa dia sendiri masih belum tahu apa yang akan diwarisinya. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin orang asing seperti dia bisa menjadi pewaris? Kata Ming Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mereka sudah pernah mencapai puncak sekali sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Lawannya akan dipilih sendiri oleh pewarisnya. Setelah pewaris memilih lawannya, duel 1 lawan 1 akan dimulai. Semua orang di luar pewaris dan sang duelis tidak akan bisa ikut campur dalam duel tersebut. Suara tadi berkata dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun sedikit mengerutkan kening saat menyadari bahwa dia harus melawan 30 orang untuk menyelesaikan ujian ini. Selain itu, Yi Tianyun dapat melihat bahwa 4 dari mereka telah mencapai tahap Raja Roh, dengan Ming Chen sebagai yang terkuat di antara mereka semua. Apa yang kau tunggu? Ayo selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Pilih aku sebagai lawan pertamamu, kata Balong dengan percaya diri. Yah, kau harus memilih salah satu dari kami dulu. Mari kita lihat apa yang mampu kau lakukan, kata Ming Chen dengan nada mengejek. Tenang, semua orang akan mendapat giliran. Tapi aku akan mulai darimu, kata Yi Tianyun sambil menunjuk ke arah ahli transformasi inti terdekat. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti ahli transformasi inti itu, dan cahaya terang itu tiba-tiba melebar dan memaksa semua orang mundur, memberi Yi Tianyun dan ahli transformasi inti ruang untuk berduel. Yi Tianyun segera menerjang ke arah ahli transformasi inti, dan tampaknya kultivator transformasi inti itu bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangan Yi Tianyun. Yi Tianyun membunuh ahli transformasi inti dalam sekejap. Ding! Berhasil mengalahkan kultivator transformasi inti. Hadiah: 47.000 XP, 4.700 CPS, 200 SPS, seni bela diri. Yi Tianyun tidak menunjukkan belas kasihan. Selama mereka berafiliasi dengan negara ilahi dunia bawah surgawi, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Berhasil membunuh duelis pertama. Silakan pilih yang lain. Suara tadi berkata dengan acuh tak acuh. Yi Tianyun menunjuk ke arah Core Transformation, yang tampak sedikit ketakutan begitu, Yi Tianyun memilihnya. Namun sebelum cahaya menyelimuti pakar transformasi inti berikutnya, Ming Chen mendorong pakar transformasi inti itu ke samping dan menyuruhnya menyerah. Namun semuanya sudah terlambat. Pakar transformasi inti yang ditunjuk Yi Tianyun segera diteleportasikan kembali ke dekat Yi Tianyun, dan duel pun dimulai. Guru, tolong saya, kata pakar transformasi inti sambil memohon agar Ming Chen menyelamatkannya. Jangan lakukan itu, bocah. Jangan bunuh dia, kata Ming Chen, tetapi Yi Tianyun mengabaikannya dan langsung membunuh ahli transformasi inti. Sudah kubilang berhenti, seru Ming Chen dengan marah. Ia segera melepaskan auranya dan menyerang Yi Tianyun dengan telapak ilahi alam bawah. Yi Tianyun menyeringai sambil berdiri di sana, menunggu serangan Ming Chen. Untungnya,
dia masih dalam masa percobaan, jadi perlindungan ilahi dari percobaan itu masih berlaku. Serangan Ming Chen dengan mudah ditangkis seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bab 532. Ming Chen melancarkan serangan cepat ke arah Yi Tianyun, tetapi karena perlindungan ilahi, serangan Ming Chen memantul kembali kepadanya dan melukai lengannya. Yi Tianyun jelas mengabaikan Ming Chen karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan Ming Chen di sini. Suara tadi dengan jelas menyatakan bahwa ini adalah duel 1 lawan 1, jadi tidak akan ada campur tangan dari luar. Yi Tianyun menyeringai dan menendang perut murid Ming Chen, membuatnya terpental, sementara murid-murid lainnya berlari untuk memeriksa keadaannya. Mereka menyadari bahwa dengan satu tendangan kuat itu, murid yang telah dibina Ming Chen dengan susah payah telah mati. Ming Chen segera berlari ke sisi muridnya dan menyadari bahwa muridnya telah meninggal. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku akan membunuhmu karena ini, kata Ming Chen dingin. Yi Tianyun mengabaikan Ming Chen dan memilih satu lawan demi satu untuk berduel. Yi Tianyun membunuh murid-murid itu satu persatu dengan mudah. Yi Tianyun sangat cepat, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengejarnya. Lagi pula, mereka masih berada di tahap transformasi inti, dan beberapa di antara mereka berada di peringkat Roh Void, yang sama sekali bukan masalah bagi Yi Tianyun. Sialan, pilih aku. Aku dengan senang hati akan menjadi lawanmu, kata Ming Chen dengan frustrasi. Tenang saja, aku akan menemuimu pada akhirnya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Yi Tianyun kemudian memilih murid di tahap kultivasi Roh Void setelah selesai dengan semua kultivator transformasi inti. Dia adalah murid terlemah di antara semua kultivator Roh Void di sana dan langsung membunuhnya dengan satu pukulan. Semua orang yakin bahwa Yi Tianyun berada di tingkat kultivasi Roh Void, jadi mereka terkejut ketika melihat Yi Tianyun juga bisa membunuh seorang kultivator Roh Void hanya dengan satu pukulan. Sekarang, siapa yang akan menjadi lawanku untuk kelompokmu yang tidak penting ini? Kata Yi Tianyun kepada kultivator Void Spirit lainnya dengan seringai di wajahnya. Para ahli Void Spirit lainnya terdiam karena mulai takut akan kekuatan Yi Tianyun. Apa yang barusan kau lakukan? Kata kultivator Roh Void yang dipukulnya tadi dengan semua gigi dan hidungnya patah. Oh, wow, kau masih hidup. Seharusnya kau menundukkan kepala, kata Yi Tianyun sambil meninju kultivator itu sekali lagi, menghabisinya untuk selamanya. Yi Tianyun tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para kultivator ini, karena dia tahu bahwa semua orang dari negara ilahi dunia bawah surgawi adalah sampah yang bahkan tidak akan berpikir dua kali untuk membunuh seorang anak. Ding! Berhasil membunuh pakar Roh Void. Hadiah, 18 juta XP, 13.000 CPS, 600 SPS, seni bela diri Fire Thunder Palm, pil obat pemulihan, kartu XP 5 kali, 2 alat suci tingkat menengah. Yi Tianyun mendapatkan banyak item hasil rampasan dari membunuh kultivator Roh Void, jadi dia menyeringai dengan ekspresi puas di wajahnya. Mundur! Segera kabur dari tempat ini! Seru Balong saat melihat Yi Tianyun bisa dengan mudah membunuh seorang ahli Roh Void hanya dengan satu pukulan. Kultivator Roh Void itu segera menuruti perintah Balong dan mencoba melarikan diri. Wah, ini ujian peleburanmu ya? Kenapa kau pergi? Tidak baik kalau kau pergi, kata Yi Tianyun sambil segera mengejar para kultivator yang melarikan diri. Yi Tianyun kemudian mengeluarkan pedang suci dunia bawah dan menebas kultivator Roh Void menjadi dua. Beberapa dari mereka mencoba menghalangi serangan Yi Tianyun, tetapi usaha mereka sia-sia karena Yi Tianyun dengan mudah menembus pertahanan mereka. Melihat kebrutalan Yi Tianyun, para ahli Roh Void lainnya kehilangan semangat bertarung karena mereka menyadari tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka bahkan berlutut karena putus asa dan takut akan kekuatan Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun tidak peduli. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini dan membunuh mereka satu persatu. Ding! Berhasil membunuh pakar Roh Void. Hadiah, 16 juta XP. Ding! Berhasil membunuh pakar Roh Void. Hadiah, 17 juta XP. Yi Tianyun segera menggunakan teknik cloningnya untuk membunuh ahli Roh Void dengan lebih cepat. Tak satu pun dari mereka bisa lolos dari cengkeramannya. Bab 533. Musuh tiba-tiba bertambah banyak menjadi 4, dan semuanya tampak sama.
Pakar roh void sekali lagi mencoba melarikan diri dengan terbang, karena mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup jika tetap di sana. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena Yi Tianyun jauh lebih cepat dari mereka. Yi Tianyun akhirnya membunuh semua ahli roh void yang melarikan diri, karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya memperpanjang ini lebih lama lagi. Semua kultivator yang menyaksikan dari luar menara terkejut melihat kemampuan Yi Tianyun yang tak terduga. Biasanya, seseorang hanya bisa memunculkan 1 atau 2 klon paling banyak, tetapi pemuda itu bisa memunculkan 4. Mereka mulai bertanya-tanya mana di antara semua klon itu yang merupakan tubuh asli. Namun, Ming Chen merasa ngeri. Dia menyaksikan semua murid yang telah dia bina sejak lama, mati. Sumber daya, waktu, dan usahanya terbuang sia-sia. Tersisa 4, kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Ming Chen. Dia melihat kondisi mereka dan menyadari bahwa yang terlemah di antara mereka adalah Niu Tengtian, diikuti oleh Nangong Ming, Balong, dan terakhir, yang terkuat adalah Ming Chen. Yi Tianyun menyeringai saat perlindungan ilahi benar-benar memiringkan timbangan ke arahnya. Jika keempat kultivator Raja Roh ini mengeroyoknya, tidak mungkin dia bisa selamat. Yah, jika kau tidak bisa mengalahkan kami, kau tidak akan pernah keluar dari ujian peleburan ini hidup-hidup, kata Ming Chen dingin sambil menatap Yi Tianyun tajam. Hal yang sama juga bisa dikatakan kepada 3 kultivator Raja Roh lainnya saat Yi Tianyun melihat mata mereka memancarkan niat membunuh. Jangan khawatir. Aku akan mengurus kalian satu persatu. Nah, kau akan menjadi yang pertama, kata Yi Tianyun sambil menunjuk Niu Tengtian. Niu Tengtian segera melepaskan seluruh auranya, dan langit seketika menjadi gelap saat awan hitam menutupi angkasa. Petir hitam terus-menerus menyambar tanah di sekitar Niu Tengtian saat ini, tetapi semua itu tidak benar-benar melukainya, karena itu adalah bagian dari kekuatannya. Niu Tengtian sendiri mulai berubah menjadi banteng saat kepalanya berubah menjadi kepala banteng, lengkap dengan sepasang tanduk. Aku akan membalaskan dendam Menhu. Bersiaplah, kata Niu Tengtian dingin. Niu tua, jangan bunuh dia terlalu cepat, kata Balong dari samping karena dia ingin menyiksa Yi Tianyun terlebih dahulu. Tentu saja, kau akan bersenang-senang nanti, kata Niu Tengtian dingin. Dia mengeluarkan kapak raksasa dari cincin penyimpanannya dan membantingnya ke tanah, memamerkan kekuatannya. Meledak! Seru Niu Tengtian sambil cambuk petir langsung melesatkan kapak raksasa ke arah posisi Yi Tianyun. Yi Tianyun berjongkok untuk menghindari serangan itu, dan kapak itu menghantam tanah tidak jauh dari posisinya. Yi Tianyun melihat bahwa serangan Niu Tengtian barusan memiliki kekuatan tempur sebesar 500 juta. Kau kuat, tapi belum cukup kuat, kata Yi Tianyun sambil mengaktifkan mode gila dan menyelimuti pedang suci dunia bawah miliknya dengan api dunia bawah. Karena kekuatan yang tersinkronisasi, pedang suci dunia bawah meledak dengan kekuatan. Api dunia bawah yang berlebihan pada pedang itu jatuh ke tanah. Yi Tianyun segera mengayunkan pedangnya dan menebas petir itu seolah-olah hanya selembar kertas. Raut wajah Niu Tengtian berubah setelah melihat musuh dengan mudah menembus auranya seperti itu. Terlebih lagi, itu adalah api dunia bawah. Keempat ahli Raja Roh itu terkejut dan takjub. Bagaimana mungkin musuh bisa mengendalikan api dunia bawah? Sejauh yang mereka ketahui, api dunia bawah seharusnya merupakan api khas dunia bawah surgawi. Namun Niu Tengtian tersentak dari lamunannya ketika tiba-tiba ia merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tidak dikenal. Sayang sekali, ia tidak bisa menyerap sesuatu sejauh itu, kata Yi Tianyun dengan santai, tetapi Niu Tengtian tahu akan berbahaya jika ia terlalu dekat dengan musuh. Yi Tianyun dengan cepat melemparkan api dunia bawah ke arah Niu Tengtian dengan kekuatan tempur sekitar 560 juta. Niu Tengtian terkejut dan segera mencoba menyerapnya. Niu Tengtian memiliki teknik kultivasi api dunia bawah, jadi dia secara naluriah mencoba menyerap api dunia bawah milik Yi Tianyun karena itu akan menguntungkannya. Kau! Bagaimana kau bisa memiliki api itu? Teriak Ming Chen dengan penasaran. Meskipun bangsa ilahi dunia bawah surgawi mendominasi api dunia bawah, api ini tidak diciptakan semata-mata untuk kepentingan dunia bawah surgawi. Awalnya itu adalah api surgawi yang ada di bumi. Jadi, ada kemungkinan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi pun dapat mengendalikan api tersebut. Bab 534. Kau tahu kan bahwa api dunia bawah tidak akan berpengaruh pada Niu tua? Dia bisa menyerapnya begitu saja sebagai bagian dari kultivasinya.
kata Ming Chen sambil menyeringai ke arah Yi Tianyun. Setelah menyerap api, Niu Tengtian segera menyerbu Yi Tianyun dengan ganas. Saat mendekat, Niu Tengtian segera mengulurkan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat langsung menarik Yi Tianyun ke arahnya. Niu Tengtian memiliki seni bela diri yang disebut melahap langit dan bumi. Seni bela diri ini memiliki sifat yang sama dengan seni suci ilahi pemakan surgawi, tetapi dia tidak tahu bahwa Yi Tianyun memiliki seni bela diri yang serupa dengannya, dan bahwa seni bela diri Yi Tianyun jauh lebih kuat daripada miliknya. Ayo Niu tua, kau bisa menguras habis energinya, kata Balong dengan penuh semangat. Nah, bagaimana kau bisa lolos dari ini bocah? Kata Ming Chen sambil menyeringai ke arah Yi Tianyun. Yi Tianyun menyadari bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri karena serangan Niu Tengtian mencakup area yang sangat luas. Maka, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang langsung. Dia melepaskan gelombang pedang lain yang terbang ke arah Niu Tengtian untuk melihat apa yang terjadi. Yi Tianyun melihat bahwa serangannya diserap begitu mendekati Niu Tengtian. Tetapi Niu Tengtian tidak dapat menyerap seluruh serangan Yi Tianyun karena bagian samping dari gelombang pedang melewati Niu Tengtian. Karena itu, Yi Tianyun menyadari bahwa kekuatan Niu Tengtian seperti teknik agung penyerap bintang. Yi Tianyun langsung berkedip karena tidak mengerti apa yang baru saja dilihatnya. Namun Yi Tianyun dengan cepat tersadar dari lamunannya saat Niu Tengtian menyerang sekali lagi. Kau bodoh! Seranganmu tidak akan sampai padaku, kata Niu Tengtian dengan percaya diri. Para eksekutif lain dari negara ilahi dunia bawah surgawi sangat gembira melihat rekan mereka akan mengakhiri penyusup itu untuk selamanya. Tetapi saat Niu Tengtian semakin dekat, Yi Tianyun menyadari bahwa Niu Tengtian bahkan tidak dapat menyerap energi spiritualnya. Apakah seni bela diriku lebih kuat darinya? Apa yang terjadi? Aku tidak merasakan hal buruk apapun terjadi padaku kecuali gaya tarik yang menyebalkan yang terus-menerus menciptakan angin kencang seperti ini, kata Yi Tianyun pada dirinya sendiri. Faktanya, seni bela diri Niu Tengtian memang luar biasa. Namun tetap ada batasan seberapa banyak energi yang bisa dia serap. Dan benar saja, gelombang pedang Yi Tianyun berikutnya juga diserap oleh Niu Tengtian, tetapi tidak sebelum melukai lengan Niu Tengtian sedikit. Yi Tianyun menyeringai karena dia tahu bahwa Niu Tengtian akan berada dalam masalah besar jika serangannya bisa melampaui batas ini. Maka, Yi Tianyun mengaktifkan seni ilahi penelan langit miliknya hingga maksimal. Penyerapan Niu Tengtian tiba-tiba terlampaui saat gaya tarik bergeser ke arah Yi Tianyun. Apa yang terjadi? Niu Tengtian terkejut ketika menyadari bahwa dia ditarik ke arah Yi Tianyun padahal seharusnya dialah yang menarik Yi Tianyun ke arahnya. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa musuh ternyata memiliki kemampuan yang mirip dengan Niu Tengtian, dan skenario terburuknya adalah musuh tersebut lebih kuat dari Niu Tengtian sendiri. Kemarilah! Teriak Yi Tianyun karena dia tahu kekuatan Niu Tengtian sudah dinetralisir. Niu Tengtian, yang tahu bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama lagi, segera melepaskan penyerapan energinya dan membanting kapak besar ke tanah sebagai jangkar. Dia juga melancarkan beberapa serangan petir ke arah Yi Tianyun. Namun sayangnya bagi Niu Tengtian, petir itu diserap, tidak meninggalkan jejak apapun. Apa ini? Bagaimana mungkin dia juga memiliki teknik melahap langit dan bumi? Kata Balong dengan frustrasi. Mereka menggertakkan gigi dengan frustrasi, karena tahu bahwa keadaan tidak menguntungkan bagi Niu Tengtian. Musuh dengan mudah mengalahkan jurus andalan Niu Tengtian. Kesadaran itu saja sudah membuat mereka benar-benar patah semangat. Kemarilah! Seru Yi Tianyun sambil terus menarik Niu Tengtian ke arahnya, tetapi Niu Tengtian tidak bergeming. Ia memang bukan orang lemah, jadi ia bisa menahan tarikan Yi Tianyun hanya dengan kekuatannya sendiri. Namun, Yi Tianyun sudah bosan menunggu. Jadi, dia segera berlari ke arah Niu Tengtian dan langsung meraih bahunya. Penyerapan yang kuat itu langsung menguras energi spiritual Niu Tengtian. Argih, menjauh dariku! Teriak Niu Tengtian sambil berusaha melepaskan diri dari Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun dengan mudah mengalahkan Niu Tengtian dan membantingnya ke tanah. Para penonton kembali terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Niu Tengtian akan dikalahkan oleh seorang remaja laki-laki seperti ini. Mereka takjub dan bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya anak laki-laki ini. Bab 535. Niu Tengtian merasa bahunya ditahan oleh kekuatan yang mengerikan. Dia bahkan tidak bisa mengangkatnya untuk membela diri. Jadilah anak baik dan berhenti meronta, kata Yi Tianyun sambil menyeringai.
Yi Tianyun merasa puas karena mendapatkan begitu banyak poin pengalaman, XP, sambil melemahkan musuhnya. Namun, tentu saja, semua penonton terkejut melihat bahwa manusia kecil dapat mengalahkan salah satu eksekutif dari negara ilahi dunia bawah surgawi dengan begitu mudah. Semua ini berkat mode gila Yi Tianyun. Jika bukan karena itu, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Tapi tetap saja, dia tidak akan pernah langsung menyerang seseorang tanpa perencanaan yang matang. Untuk saat ini, dia harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu, karena dia tahu bahwa dia akan kesulitan melawan Ming Chen nanti dengan levelnya saat ini. Lepaskan aku! Seru Niu Tengtian sambil meronta sekuat tenaga, tetapi semuanya sia-sia. Yi Tianyun sudah menahan tubuh Niu Tengtian. Tidak mungkin dia akan melepaskan Niu Tengtian semudah itu. Sungguh mengecewakan. Seru Yi Tianyun sambil membanting tubuh Niu Tengtian ke tanah sekali lagi. Akibatnya, Niu Tengtian bahkan tidak bisa menggerakkan jari pun. Ayolah, bukankah kau bilang kau seharusnya kuat? Bahkan kakakmu, Menhu, berjuang lebih baik dari ini, kata Yi Tianyun dengan santai. Jika kau selemah ini, mungkin aku tak membutuhkanmu lagi, kata Yi Tianyun sambil menginjak perut Niu Tengtian, menyebabkan pendarahan hebat di dalam tubuhnya. Kau bilang yang lemah akan menjadi mangsa yang kuat? Yah, sepertinya itu cukup akurat, kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Ming Chen. Bajingan! Seru Balong dengan marah melihat pemandangan di depannya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa, karena ia tak bisa melukai penyusup itu berkat perlindungan ilahi. Aku akan membunuhmu, bahkan jika itu adalah hal terakhir yang kulakukan, kata Balong sambil mengepalkan tinjunya dengan geram. Tentu, yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu giliranmu, kata Yi Tianyun dengan ekspresi puas di wajahnya. Kalau begitu, cepatlah pergi. Lawan aku selanjutnya. Aku tidak akan mengecewakanmu, seru Balong dengan marah. Yi Tianyun menyeringai karena berhasil memprovokasi lawannya. Sekarang dia memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk menang melawan mereka karena mereka sedang terprovokasi seperti ini. Jadi, dia memusatkan perhatiannya untuk menyerap seluruh energi spiritual di Niu Tengtian sebelum beralih ke lawan berikutnya. Ketika seluruh energi spiritual di tubuh Niu Tengtian terkuras habis, Yi Tianyun mendapatkan begitu banyak XP, dan dia merasa puas. Kemudian, Yi Tianyun menendang tubuh Niu Tengtian yang lemah ke samping dan segera melemparkan pedang ke arah Niu Tengtian untuk menusuknya. Cepat, periksa kondisinya, teriak Balong, dan ketiga eksekutif itu segera memeriksa kondisi Niu Tengtian hanya untuk menemukan bahwa Niu Tengtian sudah meninggal. Ding! Berhasil membunuh Niu Tengtian. Hadiah: 120 juta XP, 8.000 CPS, 1.600 SPS, Seni Devouring Heaven, Tebasan Thunder Tyrant, Tabrakan Yak, Kapak Thunder Cry. Kapak Thunder Cry, Armor Thunder Cry, Sepatu Thunder Cry, Tanduk Thunder Cry, Garis Keturunan Yak. Setelah berhasil membunuh Niu Tengtian, Yi Tianyun mendapatkan banyak item. Namun sayangnya, Niu Tengtian tidak diklasifikasikan sebagai musuh elit. Meskipun demikian, Yi Tianyun merasa puas. Dia mendapatkan 200 juta poin pengalaman karena membunuh Niu Tengtian. Niu tua. Balong meraung dengan amarah yang meluap. Dia sangat marah pada Yi Tianyun karena telah membunuh salah satu rekan senegaranya yang terkasih, dan kali ini tepat di depan matanya. Mengapa kalian marah atas kematiannya? Bukankah kalian semua pembunuh berdarah dingin? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kau memilihnya padahal kau tahu dia mangsa yang mudah, kan? Sekarang pilih aku. Aku akan menghancurkan kepalamu ke tanah, kata Balong dengan geraman marah. Yi Tianyun dapat melihat bahwa Balong telah perlahan berubah menjadi wujud naganya, karena lengan Balong kini tertutup sisik naga yang tebal. Tenang, giliranmu akan segera tiba. Tapi untuk sekarang, aku memilihmu, kata Yi Tianyun sambil menunjuk Nangong Ming. Balong lebih kuat dari Nangong Ming, dan Yi Tianyun ingin menangani yang lemah terlebih dahulu. Bagus, sekarang aku punya kesempatan untuk membunuhmu dengan cara yang menyakitkan, kata Nangong Ming dingin. Nangong Ming adalah seorang ahli yang sangat misterius di negara ilahi dunia bawah surgawi. Dia tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya kepada orang lain, dan karena itu, tidak ada yang benar-benar tahu sejauh mana kekuatannya, kecuali Yi Tianyun. Yi Tianyun dapat melihat status dan perlengkapan Nangong Ming sekaligus mengetahui kelemahannya. Kelemahan Nangong Ming sama dengan kultivator api dunia bawah lainnya, yaitu api yang sangat panas. Dengan api abadi, Yi Tianyun tahu bahwa akan lebih mudah untuk menghadapi Nangong Ming.
Bab 536. Semua penonton di luar arena duel berpikir hal yang sama. Mereka percaya bahwa Nangong Ming akan menang meskipun tidak mengetahui kekuatan macam apa yang dimiliki Nangong Ming. Wah, sepertinya semua orang sangat menghargaimu, kata Yi Tianyun dengan santai. Nangong Ming menatap Yi Tianyun dengan dingin. Dia siap membakar Yi Tianyun dengan api dunia bawah miliknya. Nangong Ming juga menggunakan api dunia bawah seperti Ming Chen, tetapi dia sedikit lebih lemah daripada Ming Chen. Sebenarnya, hampir semua persenjataan Nangong Ming mirip dengan Ming Chen, tetapi tentu saja, para penonton di luar tidak mengetahuinya. Aku selalu berusaha untuk tidak terlalu menonjol selama berada di negara ilahi dunia bawah surgawi, tapi itu bukan berarti aku lemah. Memilihku adalah sebuah kesalahan, kata Nangong Ming dingin. Sekarang bakar, teriak Nangong Ming ke arah Yi Tianyun saat api dunia bawah muncul dari telapak tangannya. Yi Tianyun menyeringai. Berkat menyerap api surgawi di Gua Phoenix sebelumnya, dia berhasil meningkatkan api dunia bawah miliknya, sehingga lebih mudah baginya untuk menyerap api dunia bawah biasa. Sekarang, mari kita lihat siapa di antara kita yang memiliki api dunia bawah yang lebih kuat. Nangong Ming berkata dingin sambil hendak menyerang Yi Tianyun dengan api dunia bawah miliknya, tetapi sebagai tindakan pencegahan, dia juga memanggil bayangan hantu besar untuk membantunya jika api tersebut tidak berpengaruh. Sekarang, Nangong Ming memiliki 650 juta kekuatan tempur. Yah, kurasa aku tidak perlu menggunakan apiku untuk ini, kata Yi Tianyun dengan santai sambil menunggu Nangong Ming menyerangnya terlebih dahulu. Kau sudah mengatakannya sekarang. Jika kau menghindarinya, maka apiku jelas lebih kuat daripada apimu, kata Nangong Ming dengan nada mengejek. Jangan khawatir. Aku tidak akan beranjak dari tempat ini, kata Yi Tianyun dengan santai tanpa rasa khawatir. Kemudian dia menggambar lingkaran besar di tanah, sebagai cara untuk mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan lingkaran itu. Sesaat kemudian, Nangong Ming melepaskan auranya, dan kelopak api dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Nangong Ming juga menciptakan dinding api di sekitar Yi Tianyun untuk memastikan musuh tidak akan lolos dari serangannya. Itulah jurus rahasia bunga. Itu adalah jurus andalan Nangong Ming. Kelopaknya akan mengelilingi siapapun yang menyentuhnya dan langsung membakar mereka, kata penonton di luar sambil memandang Nangong Ming dengan kagum. Para penonton lainnya mengangguk-angguk kepala karena mereka sangat antusias menyaksikan momen Nangong Ming membunuh penyusup itu. Nangong Ming kemudian mengubah api dunia bawah di tangannya menjadi cambuk dan langsung menggunakannya untuk mengikat Yi Tianyun. Yi Tianyun tidak menghindari serangan Nangong Ming, seperti yang dia katakan sebelumnya, dan membiarkan dirinya diikat oleh Nangong Ming. Bagus, sekarang kemarilah, kata Nangong Ming sambil menarik Yi Tianyun ke arahnya, tetapi Nangong Ming terkejut karena sekuat apapun dia menarik, Yi Tianyun tidak bergeming. Apa? Hanya itu yang bisa kau dapatkan? Apa kau sudah cukup makan sebelum datang ke sini? Kata Yi Tianyun mengejek. Ekspresi Nangong Ming langsung berubah menjadi cemberut, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi sepertinya itu bahkan tidak cukup untuk menarik musuh ke arahnya. Di sisi lain, Yi Tianyun menggunakan garis darah dewa, naga miliknya, untuk meningkatkan kemampuan bertahannya. Dia tahu bahwa Nangong Ming tidak akan memiliki kekuatan untuk mengalahkannya dengan kekuatan tempurnya. Karena kau jelas-jelas kesulitan, izinkan aku membantumu, kata Yi Tianyun sambil meraih cambuk dan menarik Nangong Ming ke arahnya. Nangong Ming terkejut dan segera melepaskan cambuk itu, membiarkan Yi Tianyun bebas karena cambuk itu berhenti berfungsi setelah kehilangan sumber kekuatannya. Sebaliknya, Nangong Ming segera menyerbu ke arah Yi Tianyun sambil menambah jumlah kelopak bunga di sekitar tubuhnya. Aku akan membunuhmu, bajingan, seru Nangong Ming dengan marah. Jangan bunuh dia dulu. Mari kita bersenang-senang juga, seru Balong buru-buru karena khawatir Nangong Ming akan langsung membunuh penyusup itu. Tenang saja, paling-paling dia hanya akan terluka parah, kata Nangong Ming dengan percaya diri. Kemudian dia menciptakan cambuk lain, dan kali ini, dia mengikat tubuh Yi Tianyun saat dia mendekat, membuat kelopak bunga itu bergerak liar. Semua orang memandang kejadian itu dengan penuh harap, karena ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka jelas terkejut melihat api yang berputar-putar terus-menerus diserap ke dalam tubuh musuh. Bahkan tidak ada satupun bekas luka bakar di pakaian musuh. Pada saat yang sama, Ming Chen dan Balong terkejut melihat Nangong Ming ternyata berada di bawah kaki musuh setelah semua itu. Banyak orang juga terkejut melihat pemandangan ini, betapa kuatnya penyusup ini. Bab 537. Dalam sekejap, Nangong Ming terhimpit di bawah kaki Yi Tianyun.
Dia tidak bisa bergerak meskipun dia mau, karena tekanan dari Yi Tianyun terlalu berat. Singkirkan dirimu dari jalanku, teriak Nangong Ming sambil melemparkan api dunia bawah ke arah Yi Tianyun, tetapi Yi Tianyun tidak peduli. Dia dengan cepat menyerap api dunia bawah yang dilepaskan Nangong Ming dan mengubahnya menjadi poin pengalaman. Namun bagi Yi Tianyun, ini sungguh mengecewakan. Api dunia bawah yang digunakan Nangong Ming kurang bertenaga, sehingga ia hanya mendapatkan beberapa ratus poin penguasaan darinya. Apa kau tidak bisa bangun sendiri? Hanya satu kaki, kau tahu? Apa kau tidak akan membuatku tidak berdaya? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Yi Tianyun sengaja mempermalukan Nangong Ming, tetapi dia tahu bahwa pada akhirnya, dia akan membunuh Nangong Ming. Meskipun demikian, menghancurkan musuhnya berkeping-keping tetaplah menyenangkan. Lepaskan aku, bajingan! Teriak Nangong Ming sambil meronta di bawah kaki Yi Tianyun. Suara tulang retak langsung terdengar saat Yi Tianyun menekan kakinya ke tanah, menghancurkan Nangong Ming dalam prosesnya. Balong dan Ming Chen menggertakkan gigi karena mereka tidak tahu bagaimana membantu Nangong Ming karena perlindungan ilahi membuat serangan mereka sia-sia. Akhirnya, Yi Tianyun menghabiskan semua api Nangong Ming saat dia melihat api Nangong Ming meredup. Sialan kau! Lepaskan dia! Ini bukan duel lagi! Teriak Ming Chen dari samping. Jika ini bukan duel, lalu apa lagi? Jadi, apa yang kau sarankan agar aku lakukan? Tanya Dio dengan sinis. Biarkan dia pergi dan biarkan dia memulihkan kendali auranya kembali normal sebelum kau melawannya lagi. Kata Ming Chen dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan lagi. Kata Yi Tianyun dengan santai sambil mengangkat kakinya dari Nangong Ming. Para penonton terkejut bahwa musuh akan menyetujui tuntutan yang begitu keterlaluan. Mereka mulai berpikir bahwa musuh itu bodoh atau hanya terlalu percaya diri. Namun, Nangong Ming sendiri jelas tidak mematuhi aturan ini. Begitu Yi Tianyun mengangkat kakinya, Nangong Ming langsung menyerang. Dia melemparkan bola api ke arah Yi Tianyun. Dia berpikir bahwa bola apinya pasti tidak akan meleset dari jarak dekat, dan pasti akan menyebabkan kerusakan serius. Namun sayangnya bagi Nangong Ming, Yi Tianyun sudah menyadari hal ini begitu ia mengangkat kakinya. Ia dengan cepat menyerap api dan menginjak pinggang Nangong Ming. Untuk serangan ini, Yi Tianyun menggunakan mode kerusakan gila. Akibatnya, Nangong Ming langsung batuk darah karena kerusakan yang diterimanya terlalu besar untuk ditanggung Nangong Ming. Nangong Ming menjerit kesakitan karena tidak tahan menahan rasa sakitnya. Para penonton kecewa karena Nangong Ming diberi kesempatan kedua tetapi tidak mampu memanfaatkannya secara maksimal. Yi Tianyun telah menghancurkan tulang belakang Nangong Ming, jadi dia tahu bahwa Nangong Ming tidak mungkin bisa berdiri lagi. Baiklah, ayo, bangun. Aku akan memberimu kesempatan lagi, kata Yi Tianyun dingin. Nangong Ming segera mencoba berdiri, tetapi sayangnya, dia tidak bisa menggerakkan bagian bawah tubuhnya lagi. Jadi, yang bisa dilakukan Nangong Ming hanyalah merangkak menjauh dari Yi Tianyun. Aku akan membunuhmu. Aku bersumpah, aku akan melakukannya. Nangong Ming berteriak sambil menahan napas kesakitan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Bahkan tabib terkuat pun tidak bisa menyembuhkan tulang belakang yang patah. Kalau begitu, bangun dan lakukan. Aku memberimu kesempatan sekarang, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Hei, kau tidak adil. Bagaimana bisa kau mengatakan itu kepada seseorang dalam keadaan seperti itu? Teriak Ming Chen dengan marah. Adil? Apa yang kalian tahu tentang keadilan? Jika perlindungan ilahi tidak melindungiku sekarang, kalian akan mengeroyokku. Apa kalian pikir aku bodoh? Sekarang, aku akan membunuh kalian semua satu persatu, kata Yi Tianyun sambil meletakkan kakinya kembali di atas Nangong Ming dan mulai menyerap energi spiritual Nangong Ming. Cepatlah, biarkan aku melawanmu, kata Balong tanpa peduli dengan keadaan Nangong Ming saat ini. Begitu tulang punggung Nangong Ming patah, di mata Balong, dia sama saja sudah mati. Bersabarlah, giliranmu akan segera tiba, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Ding! Berhasil membunuh Nangong Ming. Hadiah, 130 juta XP, 90.000 CPS, 1.500 SPS, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni ilahi dunia bawah, kepemilikan bunga, zirah dunia bawah, sepatu bot dunia bawah, api dunia bawah. Nangong Ming tidak memberikan banyak item, dan sebagian besar item tersebut pada dasarnya sama dengan item dari Kaisar Dunia Bawah. Jadi Yi Tianyun tidak mendapatkan manfaat apapun selain XP, yang sebenarnya tidak buruk. Dia akan menjual semua item yang diberikan Nangong Ming nanti.
Sekarang giliranmu, kata Yi Tianyun sambil menunjuk ke arah Balong. Bagus, aku akan membalas dendam atas kematian saudara-saudaraku sekarang. Lihat saja, aku jauh lebih kuat dari kalian berdua dalam pertandingan sebelumnya, kata Balong dingin sambil meraung ke arah Yi Tianyun. Bab 538. Balong segera mengambil inisiatif. Dia harus menunjukkan dominasinya atas penyusup itu untuk memastikan tidak ada orang lain yang berani meremehkan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Bagi Tianyun, dia sebenarnya tidak terlalu peduli apakah dia harus melawan Ming Chen atau Balong karena keduanya memiliki kekuatan tempur yang hampir sama, tetapi demi menghadapi musuh dari bawah ke atas, dia memilih untuk melawan Balong terlebih dahulu. Balong tahu bahwa dia harus serius sejak awal karena dia melihat bahwa tidak satu pun serangan saudara-saudaranya sebelumnya berhasil melukai bocah itu. Jadi, Balong segera mengeluarkan senjata naganya dan tubuhnya langsung tertutupi oleh sisik naga yang tebal. Balong segera menyalurkan energi spiritualnya ke senjata naga dan terbang ke langit. Balong kemudian memanggil bayangan naga raksasa untuk membantunya dalam pertarungan. Balong kemudian mulai berputar ke arah Yi Tianyun seperti tornado besar. Matilah kau, bajingan! Teriak Balong sambil meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Dia sangat ingin membunuh Yi Tianyun, karena dia marah Yi Tianyun telah membunuh dua kultivator dunia bawah surgawi dengan begitu mudah. Niat membunuh Balong memberikan tekanan pada sekitarnya. Bahkan orang-orang di luar tembok ilahi pun bisa merasakannya. Yi Tianyun menyeringai, dan matanya langsung berkilat merah. Yi Tianyun telah mengaktifkan garis darah Dewa Naganya, menutupi tubuhnya dengan sisik naga merah. Berkat peningkatan garis keturunan Dewa Naga, pertahanannya meningkat lagi. Sekarang, alih-alih sisik naga hitam, dia memiliki sisik naga merah. Yi Tianyun kemudian dengan cepat berputar, menciptakan serangan mirip tornado miliknya sendiri, yang dengan mudah menelan tornado milik Balong. Balong segera menembakkan senjatanya sebelum ia terlempar oleh tornado Yi Tianyun, tetapi sayangnya bagi Balong, tornado Yi Tianyun juga menelan serangan dari senjatanya. Mengapa kau begitu ingin mati? Yi Tianyun menyeringai, karena dia tahu bahwa garis keturunan Dewa Naga miliknya jauh lebih unggul daripada garis keturunan klan Naga milik Balong. Garis keturunan Dewa Naga? Kata Balong sambil mengerutkan kening setelah mengenali sisik unik Yi Tianyun. Dia akhirnya mengerti mengapa serangan saudara-saudaranya tidak berpengaruh pada penyusup itu. Penyusup itu memiliki garis keturunan Dewa Naga, yang merupakan puncak dari semua kekuatan pertahanan. Tidak hanya itu, mode gila Yi Tianyun juga semakin meningkatkan efektivitas garis darah Dewa Naga, itulah sebabnya bahkan Raja Roh tingkat 5, seperti Balong pun, tidak bisa menembus pertahanan Yi Tianyun. Selain itu, Yi Tianyun juga memanggil bayangan hantu Dewa Naga yang membantunya memperkuat kekuatan pertahanan Yi Tianyun. Bayangan hantu Dewa Naga di belakang Yi Tianyun segera meraung ke arah bayangan hantu naga di belakang Balong, dan bayangan hantu naga itu menjerit dan menyusut ukurannya, sepenuhnya dikuasai oleh bayangan hantu Dewa Naga. Ini kekuatanku. Aku memiliki kekuatan Dewa Naga, berani-beraninya kau menggunakan kekuatan naga di depanku. Yi Tianyun berkata dingin sambil menyerbu ke arah Balong dan meninju dadanya tepat di tengah. Balong ingin melawan balik, tetapi kekuatan naganya ditekan karena kekuatan garis keturunan Dewa Naga milik penyusup itu. Akibatnya, ia bereaksi terlambat dan menerima pukulan keras di dada, membuatnya terlempar beberapa meter dari posisi semula. Penekanan garis keturunan adalah hal yang biasa dalam garis keturunan tingkat binatang suci. Jadi, sekuat apapun naga biasa, ia tidak bisa menyerang rajanya, bahkan jika rajanya jauh lebih lemah. Bukankah kau akan membunuhku lebih awal? Apa yang kau tunggu? Ini kesempatanmu, kata Yi Tianyun mengejek. Semua penonton terkejut melihat Balong, yang mereka harapkan akan mendominasi duel, kini gemetar di bawah kaki penyusup itu. Mereka tidak pernah menyangka garis keturunan Balong akan lebih rendah dibandingkan dengan garis keturunan penyusup. Saat ini, kekuatan Balong telah menurun drastis. Garis keturunan naganya telah ditekan, dan sekarang, dia tidak memiliki apapun lagi untuk bertarung. Pada saat yang sama, wajah Ming Chen dipenuhi amarah. Bahkan Balong pun tidak bisa mengatasi penyusup itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Balong sedang dalam masalah sekarang. Bagaimana mungkin ada kultivator garis keturunan Dewa Naga di sini? Siapa sebenarnya dia? Apakah dia berasal dari Lembah Naga? Kata seorang kultivator sambil mengamati pertarungan dari luar. Itu tidak mungkin.
Lembah naga berada di dunia surga. Bagaimana mungkin mereka pergi ke dunia hantu tanpa sepengetahuan siapapun? Kata kultivator lain dengan cemas. Bagaimana jika dia berasal dari lembah naga? Apakah kita pernah berkelahi dengan kultivator dari lembah naga sebelumnya? Seorang kultivator lain menyela percakapan dengan gugup. Mereka khawatir. Jika kultivator lembah naga benar-benar terlibat di sini, negara ilahi dunia bawah surgawi bisa berada dalam masalah besar. Yi Tianyun menyeringai, karena dialah satu-satunya yang tahu bahwa Balong tidak akan mampu menandinginya jika dibandingkan dengan Nangong Ming atau bahkan Niu Tengtian. Kecuali jika Balong tidak memiliki garis keturunan klan naga, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Yi Tianyun. Bagaimana mungkin? Apakah kau datang dari lembah naga? Tanya Balong dengan putus asa. Lembah naga? Mengapa seorang kultivator lembah naga datang ke sini? Tapi tidak masalah, aku bukan berasal dari lembah naga, tapi aku akan tetap membunuhmu, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Bab 539. Lembah naga sangat mirip dengan sarang Phoenix, tetapi terletak di dunia surga, bukan dunia hantu. Garis keturunan dewa, naga Yi Tianyun, adalah garis keturunan terkemuka dari para petinggi lembah naga. Semua orang yang menyaksikan pertarungan Yi Tianyun saat ini pasti mengira dia berasal dari lembah naga, tetapi dia sudah membantahnya. Mereka mulai bertanya-tanya dari mana lagi pengguna garis keturunan dewa, naga berasal selain dari lembah naga. Tidak mungkin kau bukan dari lembah naga. Tidak ada tempat lain yang memiliki garis keturunan dewa, naga semurni tempat itu, kata Balong dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Memangnya kenapa? Apakah penting dari mana aku berasal? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Dia tidak peduli apa yang orang-orang pikirkan tentang dirinya selama dia bisa menghancurkan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Jika lembah naga benar-benar akhirnya disalahkan atas tindakan Yi Tianyun, dia akan meminta maaf nanti. Tetapi untuk saat ini, berkat topeng 100 wajah, dia tidak perlu takut dikenali. Bangsa ilahi dunia bawah surgawi tidak pernah memprovokasimu. Mengapa kau datang ke sini dan pergi sejauh ini? Kata Balong dengan cemas. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku bukan dari lembah naga. Percaya atau tidak, itu bukan masalahku lagi, kata Yi Tianyun sambil berjalan perlahan menuju Balong. Namun, Balong tidak mencoba melarikan diri. Sebaliknya, dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan langsung menelannya. Pil obat ini adalah pil ilahi yang mengamuk. Dengan obat ini, Balong akan mampu meningkatkan kekuatan spiritualnya, bahkan jika dia sedang ditekan oleh garis darah dewa, naga Yi Tianyun. Sungguh, setelah meminum pil ilahi gila, kekuatan tempur Balong melonjak hingga 630 juta poin. Kekuatannya memang menakutkan. Pil ilahi yang dahsyat itu memang tidak buruk, kata Yi Tianyun saat melihat kekuatan eksplosif Balong, tetapi Yi Tianyun juga tahu bahwa menggunakan pil ilahi dahsyat ini juga akan mengurangi energi spiritual penggunanya setelah batas waktu habis. Jadi, pil ini sangat berisiko untuk dikonsumsi. Melihat Balong meraung dengan aura yang kuat dan mengetahui bahwa dia pasti telah mengonsumsi pil ilahi yang mengamuk, para penonton mulai bersorak untuk Balong lagi. Mereka meneriakkan nama Balong seolah-olah dia adalah pahlawan perkasa yang datang menyelamatkan. Balong segera menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan penuh percaya diri, karena dia tahu bahwa kekuatannya tidak seperti sebelumnya. Dia bergegas tanpa senjata di tangan, karena tangannya telah berubah menjadi cakar, dan itu lebih baik daripada senjata lain yang dimilikinya sekarang. Mati! Teriak Balong sambil melayangkan pukulan ke wajah Yi Tianyun. Bayangan naga hantu yang mengikuti Balong juga menyerang. Kekuatan serangan ini bisa dengan mudah membunuh kultivator Raja Roh jika mereka lengah. Yi Tianyun menguap dan dengan lembut melayangkan pukulannya sendiri ke arah serangan Balong. Semua orang yang melihat kejadian itu mendengus, karena mereka berpikir bahwa tidak mungkin remaja itu bisa menantang kekuatan Balong. Mereka berpikir bahwa remaja itu sudah menyerah dan menerima takdirnya. Namun adegan selanjutnya mengejutkan mereka, ketika tinju Yi Tianyun bertabrakan dengan tinju Balong, gelombang kejut ledakan mengejutkan semua orang. Setelah asap menghilang, semua orang sangat terkejut. Lengan Balong terputus. Begitu banyak darah menyembur keluar dari lengannya yang hilang, membentuk genangan darah di tanah. Di sisi lain, Yi Tianyun sama sekali tidak terluka. Ini adalah bukti bahwa Yi Tianyun jauh lebih kuat daripada Balong. Sekalipun Balong telah meminum pil ilahi gila, dia tidak akan bisa melampaui kekuatan Yi Tianyun. Kekuatanmu tidak buruk, tapi belum cukup bagus, kata Yi Tianyun sambil mengepalkan tinjunya dengan nada mengejek.
Yi Tianyun melesat ke depan dan langsung muncul kembali di depan balong. Yi Tianyun mencengkeram kepala balong dan menyerap energi spiritualnya untuk mendapatkan pengalaman tambahan. Namun pada saat yang sama, Yi Tianyun menyadari bahwa Ming Chen sedang berusaha melarikan diri dari lingkaran ilahi. Itu adalah tindakan yang memalukan, tetapi Ming Chen tahu bahwa peluangnya untuk menang sangat rendah. Dia lebih kuat dari balong, tetapi melihat musuh dapat mengalahkan balong dengan begitu mudah, tidak akan sulit bagi musuh untuk mengalahkannya juga. Kau mau pergi kemana? Tanya Yi Tianyun sambil menatap Ming Chen dengan dingin. Yi Tianyun kemudian menunjuk Ming Chen, membuat Ming Chen berhak untuk berduel. Di sisi lain, Ming Chen terkejut karena ikatan emas yang membuatnya tidak bisa menyerang penyusup sebelumnya telah lenyap. Ini berarti dia bisa menyerang penyusup itu sendiri. Ming Chen menatap penyusup itu dan menyadari bahwa dia masih sibuk berurusan dengan balong. Ming Chen menyeringai dan bersiap untuk menyerang penyusup itu secara diam-diam. Bab 540. Ming Chen segera menggunakan jurus telapak ilahi dunia bawah miliknya. Serangan itu datang dari langit, meliputi seluruh medan pertempuran, sehingga hampir mustahil untuk dihindari. Coba lihat kau tunggu. Ming Chen mencibir sambil menyerang Yi Tianyun. Dia hanya berpura-pura melarikan diri, tetapi alasan sebenarnya adalah untuk menemukan kesempatan tepat ini untuk melakukan serangan mendadak. Wow, telapak ilahi dunia bawahmu adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Tapi bisakah temanmu bertahan dari kekuatan sebesar itu? Atau, lebih tepatnya, bisakah kau bertahan dari kekuatanmu sendiri? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Ming Chen. Namun saat Ming Chen menoleh untuk melihat orang di belakangnya, dadanya dipukul. Ming Chen terlempar ke tengah lapangan, dekat dengan balong, sementara Yi Tianyun berdiri di tempat Ming Chen sebelumnya. Ming Chen langsung muntah darah saat melihat luka parah di dadanya. Dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak karena kerusakannya terlalu parah, tetapi telapak tangan ilahi dunia bawah miliknya sudah terlalu dekat dengan tanah, sehingga dia tidak bisa bereaksi. Ming Chen dan balong tidak bisa menghindar. Telapak ilahi dunia bawah menghantam mereka tepat di kepala. Meskipun keduanya berhasil menahan serangan itu, pemandangan itu tetap memalukan. Kau pikir aku tidak bisa melihat apa yang kalian lakukan? Silakan saja. Tidak akan ada bedanya meskipun kalian bersekongkol melawanku, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Ming Chen dan balong segera berdiri dari lautan api dunia bawah yang diciptakan oleh telapak ilahi dunia bawah. Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini, mengingat Ming Chen terluka parah akibat serangan Yi Tianyun sebelumnya, dan balong sendiri telah kehilangan satu lengannya. Para penonton menyaksikan dalam diam saat mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan penyusup itu terlalu jauh. Remaja ini jelas-jelas sangat kuat. Siapakah kau? Mengapa kau melakukan ini pada bangsa ilahi dunia bawah surgawi kami? Tanya Ming Chen dengan cemas. Dia sangat ingin mengetahui identitas penyusup itu, karena dia bingung mengapa seseorang berani menyerang tempat yang berada di bawah kendali dunia bawah surgawi. Kau akan tahu saat kau berada di ambang kematian, kata Yi Tianyun dingin. Dia segera bergegas menuju Ming Chen dan balong untuk menyelesaikan urusan agar dia bisa segera meninggalkan tempat ini. Ming Chen segera menghunus pedang panjangnya yang jelas-jelas telah diberkahi dengan mantra yang sangat kuat. Pedang ilahi dunia bawah surgawi. Alat ilahi tingkat rendah. Daya tahan tak terbatas, mampu melepaskan api surgawi yang dahsyat yang dapat membakar apapun. Yi Tianyun tidak menyangka Ming Chen memiliki pedang sekuat itu. Jelas, Yi Tianyun tidak memiliki masalah dengan api surgawi, tetapi pedang itu jelas merupakan alat yang ampuh, cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur Ming Chen beberapa tingkat. Namun Yi Tianyun tahu bahwa dia harus membunuh Ming Chen apapun yang terjadi. Aku akan membunuhmu, teriak Ming Chen sambil mengayunkan pedangnya ke arah Yi Tianyun. Dia masih ingin mengetahui identitas penyusup itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko karena dia menganggap penyusup itu merupakan ancaman bagi dunia bawah surgawi. Ming Chen segera melepaskan seluruh kekuatannya dan menyalurkannya ke pedang ilahi dunia bawah surgawi miliknya. Sesosok bayangan iblis menakutkan muncul dari dalam pedang, sepenuhnya terkondensasi dalam api yin surgawi. Ming Chen mengayunkan pedangnya, melepaskan gelombang api surgawi dari ujung pedang. Serangan Ming Chen mencapai angka fantastis 800 juta poin kekuatan tempur, jauh lebih besar daripada siapapun yang pernah dihadapi Yi Tianyun sejauh ini. Namun Yi Tianyun tidak menunjukkan rasa takut. Dia tahu bahwa kekuatan tempur 800 juta adalah kekuatan yang patut diperhitungkan,
tetapi itu bukanlah skala yang harus dia khawatirkan. Yi Tianyun segera mengenakan perlengkapan Niu Tengtian yang sebelumnya ia miliki, karena ia tahu bahwa perlengkapan itu juga memiliki sifat api panas, tetapi tetap lebih lemah daripada api abadi. Ding! Berhasil melengkapi Thunder Cry X. Ding! Berhasil dipasangi armor tangisan petir. Ding! Berhasil dipasangi Thunder Cry Boots. Ding! Berhasil memasang set armor Thunder Cry. Efek. Serangan dengan atribut petir, kekuatan pertahanan kali 15, kekuatan kali 8. Serangan spesial. Gunakan 10.000 CPS untuk menggunakan tebasan langit yang menghancurkan tangisan surgawi. Waktu pendinginan, 1 jam. Dengan kombinasi mode gila dan garis keturunan Dewa Naga, setelah mengenakan set armor tangisan petir, kekuatan tempur Yi Tianyun meningkat menjadi 900 juta poin. Ini adalah jumlah poin tempur yang luar biasa untuk seorang ahli roh void lapisan ke-8. Seberapa besar kekuatan yang bisa dimiliki Yi Tianyun jika dia benar-benar mencapai tahap Raja Roh? Namun Yi Tianyun belum selesai. Dia segera mengaktifkan jurus petir penghancur langit untuk semakin mengalahkan serangan Ming Chen. Tiba-tiba, bayangan hantu raksasa muncul di belakangnya, menghantamkan kapak raksasa ke arah Ming Chen. Kekuatan tempur Yi Tianyun meningkat lagi. Sekarang, dia memiliki kekuatan tempur 1,1 miliar. Kapak raksasa itu langsung mengalahkan serangan api surgawi milik Ming Chen saat guntur menyambar medan perang. Ming Chen adalah orang yang paling terdiam di antara semua orang yang melihat pemandangan itu. Dia tidak pernah menyangka harus mengeluarkan alat ilahinya untuk pertarungan ini, tetapi bahkan setelah menggunakan alat ilahinya, musuh masih dengan mudah mengalahkannya. Lari! Seru Ming Chen sambil menyeret balong kembali untuk menghindari serangan Yi Tianyun. Ia segera menyadari bahwa ia tidak akan selamat jika harus membawa balong bersamanya, jadi ia langsung melemparkan balong ke samping. Serahkan masalah ini padamu, kata Ming Chen kepada balong dengan gugup. Balong terkejut dengan tindakan Ming Chen, tetapi saat ia ingin melarikan diri sendiri, ia dengan cepat dilalap oleh sambaran petir dahsyat dari raksasa itu. Tak seorang pun menyangka Ming Chen akan mengorbankan rekan setianya untuk meloloskan diri dari serangan musuh. Bersambung.